Akhirnya gue kelar juga ya nonton The Squid Game. Nah, gue itu ngefans banget sama Squid Game pertama. Gue ingat banget pertama kali itu tayang di Netflix ya. Gue tuh selesai hanya sekali duduk 9 episode langsung kelar. Dan rasanya atau perasaan gue saat itu nonton setiap episode tuh benar-benar luar biasa tegang gitu loh. Karena penokohannya, kemudian alurnya, game-game yang dimainin, logika di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh karakternya, semua itu powerful banget. Jadi gue sih nggak kaget kalau serialnya itu menang berbagai macam penghargaan, gak hanya di Korea, bahkan sampai ke US, ke International Awards ya, termasuk Golden Globes, Emmy dan segala macamnya. Nah, dengan ujung dari season 1 itu yang bener-bener ngegantung banget dan menurut gue make sense, gue excited banget nungguin season keduanya. Dan akhirnya setelah berminggu-minggu gue kelar juga. Dan apa yang gue rasain, jujur aja it was such a bummer ya. Bisa dibilang mengecewakan lah, karena nunggu sekian lama, hampir 3 tahun, ternyata sequelnya cuma begitu aja jadinya. Nah, ada beberapa hal menurut gue yang membedakan season 1 sama season 2 ini yang membuat kualitasnya benar-benar jauh di bawah season 1. Episode pertama menurut gue tuh bagus banget. Tone-nya, kemudian juga acting-nya, motif tokoh utamanya, dan juga bagaimana mereka slowly nge-build ceritanya ke arah dimana dia akan melakukan misi untuk men-take down itu benar-benar menurut gue pas banget. Namun sayang, setelah dia sampai kembali ke pulau, ikut kembali game itu, semuanya terasa seperti pengulangan. Nah, cuma bedanya tidak ada karakter yang kita benar-benar care. Bahkan karakter utamanya itu nggak membuat kita se-care itu lagi setelah dia nyampe di sana. Karena tiba-tiba motif dia atau alasan dia untuk ikut itu jadi blur. Kok dia kayaknya jadi tiba-tiba pengen ikut game biasa aja lagi gitu loh. Emang ada beberapa kali dia mencoba untuk menyelamatkan peserta lain, tapi menurut gue nggak kuat. Kemudian actingnya juga, aduh, perhatiin dia ada beberapa blocking yang menurut gue tuh saking kakunya it feels so awkward ya. Misalnya ada satu karakter ngomong, terus yang lain tuh kayak bingung harus ngapain. Akhirnya cuma kayak berdiri dengan muka lempeng gitu. Itu kaku banget. Dan itu sering banget kejadian. Nah, gue sih nggak nyalahin si aktor utama ini ya, mungkin karena skripnya yang lemah, kemudian directionnya berbeda banget dengan yang season 1, hanya mempengaruhi kualitas acting dia juga. Nah, kemudian tokoh-tokoh lain penokohannya nggak sekuat yang season 1, sehingga susah buat kita untuk root for each of them, sampai to the point ya kalau mereka mati ya udah gitu. Terus season pertama itu membuat dia powerful adalah gamesnya sangat mesmerizing gitu ya, dan sangat unik, sehingga ada yaitu unique factornya. Ini jadi kayak gamenya terlalu nggak dibuat-buat ya, tapi kayak terlalu dipaksain gitu, nggak seorganik dan seunik di season 1. Terus sama juga seperti komen gue sebelumnya, saat mereka gagal main game itu, lu tuh masih ngelihat mereka kayak bercanda, padahal sanksinya adalah mati gitu kan, ditembak gitu. Tapi seringkali ya ekspresinya atau actingnya tuh nggak semenegangkan di season 1. Kalau season 1 tuh kalau kita ngelihat siapapun lah, yang nggak usah karakter utamanya lah, bahkan karakter sampingan yang gagal dalam satu game, kita tuh benar-benar tegang, kita deg-degan karena kita tahu konsekuensinya buat mereka. Kalau ini ya mereka aja kayaknya nggak peduli, nggak takut mati, so why would we care gitu. Nah, kemudian sebenarnya ada side story yang bagus ya, which is ada si polisi itu ya, tapi itu nggak terlalu banyak dieksplor, hanya berapa kali nyempil kayak di 2 episode terakhir, kemudian di awal-awal. Padahal itu tuh di awal cukup kuat gitu loh. Jadi sayang banget terlalu banyak ngabisin di tempat gamenya. I understand namanya Squid Game, tapi menurut gue season kedua tuh nggak harus dipaksain lagi urutannya tuh kayak season pertama, karena kan sebenarnya udah ada side story-nya gitu ya. Yaitu membuat keunikan cerita sampingan ini tuh jadi nggak terlalu dieksplor. Jadi overall lagi-lagi such a bummer, membuat apa ya, memori gue terhadap series ini ya nggak sekeren yang pertama jadinya. Nah, mereka sih sudah mutusin akan ada season 3, which is season terakhir gitu ya. Mudah-mudahan mereka belajar banyak dari season 2 ini dan mereka bisa fix it, jadi kita bisa ngedapetin lagi
vibe dan juga ketegangan dan juga acting yang mantap seperti Squid Game season 1. Oh ya, satu lagi, gue kan excited juga karena ada Top dari Big Bang ya. I'm a huge VIP. VIP itu adalah nama fansnya Big Bang. Dan waktu gue tahu Top main tuh gue excited banget karena Top udah pernah main di serial lain, jadi gue assume dia udah oke lah actingnya. Unfortunately, menurut gue karakternya itu dibikin terlalu comical, jadi kayak main di serial komedi tapi ya tanggung juga. Again, susah buat kita untuk membenci karakter dia karena menurut gue karakter itu didesain supaya kita benci, seperti karakter, ada salah satu karakter preman yang di season 1 itu kan kita benar-benar benci sama dia gitu ya. Kalau ini sama Top ini juga susah karena kita nggak bisa nganggap dia serius gitu loh. Cara dia membawakan tokoh itu pun ya itu gue bilang terlalu komedi tapi juga nggak lucu-lucu amat. Jadi ya sebagai fans beratnya Big Bang, sangat-sangat mengecewakan, tidak terlalu memorable season 2 ini, dan gue gak sabar pengen langsung aja ke season 3, which is gue harapin mereka belajar banyak dari season ini, mereka bisa kembali membawa magic atau keajaiban dari season 1, apalagi ini adalah season terakhir atau season penutup. Oke, gimana pendapat kalian?